salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat, selalu dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa apa yang menjadi tugasmu segera kamu kerjakan. Apabila nanti kamu kesulitan, kamu boleh bertanya kepada ibu, boleh melalui WA atau Google Classroom. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita masih di kompetensi dasar 3.4 bab 5 yaitu kalor dan perpindahan kalor dengan tujuan pembelajaran menjelaskan konsep kalor, menjelaskan konsep hubungan kalor dan perubahan suhu benda, menjelaskan konsep hubungan kalor dan perubahan zat benda. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan. Kalor itu berbeda dengan suhu. Tetapi pada pembahasan kalor tidak terlepas dari suhu. Kamu sudah tahu bahwa suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat. Sedangkan kalor merupakan banyaknya panas yang diterima atau dilepas oleh suatu zat. Kalor didefinisikan sebagai energi yang diterima atau dilepas oleh suatu zat sehingga suhu zat tersebut naik atau turun atau bahkan berubah wujudnya. Kalor dilambangkan dengan huruf Q. Dalam sistem internasional, kalor dinyatakan dalam satuan joule. Satuan kalor lainnya adalah kalori atau kal. 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nilai 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan bilangan 4,2 joule disebut tara kalor mekanik. 1. Kalor dan perubahan suhu benda. Jika zat menerima kalor, suhunya naik. Jika zat melepas kalor, suhunya turun. Jumlah kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat itu sebanding dengan massa zat, kalor jenis, dan kenaikan atau penurunan suhu zat tersebut. Secara matematis dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Apa itu Q? Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, satuannya joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah kenaikan suhu atau penurunan suhu, yaitu T dikurang T0 atau T akhir dikurang T awal. T0 itu suhu mula-mula ya, satuannya derajat Celcius, sedangkan T suhu akhir zat. Boleh juga T1 dengan T2, yang penting suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, konstanta C merupakan kalor jenis zat. Kalor jenis zat yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Nah, nilai C ini bergantung kepada jenis zat. Kalian bisa lihat ya, tabel berikut ini yaitu tabel kalor jenis zat. Berbeda-beda ya tergantung jenisnya. Emas 1,26 kali 10 pangkat 2, sedangkan air 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan kalor pada perubahan wujud. Kenapa es lama-lama mencair dan akhirnya menjadi air semua? Nah, ini ada karena pengaruh kalor ya. Karena es menerima kalor yang menyebabkan suhu es naik sehingga es mencair.
Jadi, selain menaikkan suhu, kalor juga dapat mengubah wujud zat. Jadi, perubahan wujud zat tidak hanya terjadi karena suatu zat itu menerima atau menyerap kalor, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelepasan kalor dari suatu zat. Nah, baik anak-anak ibu, coba kamu perhatikan bagan berikut ini. Panah yang merah itu menunjukkan perubahan zat yang menyerap atau menerima kalor. Sedangkan tanda panah yang biru itu menunjukkan perubahan zat melepaskan kalor. Nah, dari padat menjadi cair itu kan mencair ya. Nah, dia menerima kalor. Sedangkan dari cair menjadi padat, nah itu akan melepaskan kalor. Nah, kalau dari cair menjadi gas atau menguap ya, itu menerima kalor. Sedangkan dari gas menjadi cair, mengembun, itu melepaskan kalor. Dari padat menjadi gas atau menyublim, ya, itu peristiwanya menyerap atau menerima kalor. Sedangkan dari gas menjadi padat atau dikatakan mengkristal, nah, itu melepaskan kalor. Jadi kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Nah, anak-anak, kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten ya dibagi dua, kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur atau beku. Nah, kalor penguapan atau pengembunan ya rumusnya Q sama dengan M kali U. Sedangkan kalor lebur atau beku Q sama dengan M kali L. Apa itu Q? Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. Satuannya joule. M adalah massa zat yang berubah wujud. Satuannya kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya joule per kilogram. Sedangkan U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya joule per kilogram. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan dengan kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Kapasitas kalor dinotasikan dengan huruf C besar. Rumus untuk mencari kapasitas kalor yaitu C besar sama dengan Q per delta T. Atau C besar sama dengan M kali C kecil. Apa itu C besar? Yaitu kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius. M adalah massa benda, satuannya kilogram. C kecil adalah kalor jenis ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Anak-anak ibu, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 1. Sebanyak 0,45 kg air dipanaskan dari suhu 8 derajat Celcius hingga mencapai suhu 78 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut dalam satuan joule. Nah, kita lihat dulu apa-apa saja yang diketahui ya. Nah, di sini yang diketahui yaitu air 0,45 kg, berarti massa ya. Massa air ya, massa atau M 0,45 kg. Lalu apalagi yang diketahui? Kita lihat di situ suhu awalnya ya. Suhu awalnya yaitu 8 derajat Celcius. Dan suhu akhirnya yaitu 78 derajat Celcius. Nah, kalau sudah ada suhu akhir, ada suhu awal,
Berarti kita sudah bisa mendapatkan delta T ya atau perubahan suhunya. Nah, delta T sama dengan suhu akhir ya, suhu akhir dikurangkan nanti dengan suhu awal ya. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, suhu akhirnya berapa tadi? Suhu akhirnya adalah 78 ya, 78 derajat Celcius dikurangi dengan 8 derajat Celcius sama dengan dapatlah delta T-nya 70 derajat Celcius. Nah, apalagi yang diketahui di sini? Kalor jenis air ya. Kalor jenis air kita lambangkan dengan C kecil 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa banyak kalor ya? Bukan kalor jenis, tapi berapa banyak kalor. Berarti yang ditanyakan apa? Adalah atau kalor ya, banyaknya kalor. Nah, bagaimana rumusnya? Masih ingat rumus yang Ibu berikan tadi? Rumus untuk mencari ya banyaknya kalor atau ya. Jadi ditanya itu adalah banyaknya kalor atau berapa gitu ya. Tanda tanya ya. Q-nya berapa kalornya? Jadi bukan ini ya. Bukan kalor jenis tapi kalor ya. Q sama dengan M, ya masih ingat ya, M kali C kali delta T. Berapa M-nya? M-nya sudah diketahui ya, massa ya, 0,45 kg ya, dikali C. C-nya tadi berapa? C-nya kalor jenis C kecil 4200 dikali delta T, perubahan suhunya yaitu 70 ya. Langsung aja kamu kalikan 0,45 dikali 4200 dikali 70. Maka kamu akan mendapat hasil ya 132.300 Joule. Jadi itulah dia banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air. 132.300 Joule. Baik, anak-anak ibu kita lanjut contoh soal berikutnya ya. 1,5 kilogram raksa dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis raksa 1,4 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah energi yang diperlukan? Sebesar ya, berapa Joule katanya. Maka kita jawab, diketahui M, massa ya. Masanya berapa? Masanya 1,5 kilogram. C-nya ya, kalor jenisnya 1,4 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya perubahan suhunya yaitu 70 kurang 20 yaitu 50 derajat Celcius. Ditanyakan Q. Jawabnya gimana? Sama ya rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan M-nya. 1,5 kg dikali 1,4 kali 10 pangkat 2 baru dikali dengan 50. Jawabannya adalah 10.500 Joule. Baik, anak-anak ibu, contoh soal berikutnya. Pak Rama ingin meleburkan 7 kg tembaga. Jika kalor lebur tembaga 2,056 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, tentukan kalor yang diperlukan. Jawab ya, diketahui dulu. M-nya massa 7 kg. Kalor lebur tembaga L-nya ya 2,056 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Ditanyakan kalor atau Q ya. Bagaimana rumusnya? Ya, untuk kalor lebur jawab Q sama dengan M kali L ya. Berapa M-nya tadi? 7 kg. Kalau dia satuannya gram dirubah dulu ke kilogram ya. Ini udah kilogram, 7 tinggal dimasukin. 7 kg dikali kalor leburnya. Ya, berapa tadi kalor leburnya? 2,056 kali 10 pangkat 5.
Ya, tinggal dikalikan yaitu dapat 1.439.200 joule. Nah, anak-anak Ibu, selanjutnya ini adalah grafik kalor ya, di mana kita menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di mana kita menggunakan Q sama dengan M kali C kali delta T, yaitu apabila terjadi perubahan suhu. Namun, apabila terjadi perubahan dari wujud, kita gunakanlah Q sama dengan M kali L atau Q sama dengan M kali U ya. Jadi pada saat air sudah berubah wujudnya menjadi gas, yaitu di atas 100 derajat, kita gunakan Q sama dengan M kali U ya. Pada saat air sudah berbentuk es, kita gunakan Q sama dengan M kali kalor lebur ya. Nah, pada saat Q-nya yang kita gunakan hanya dia merubah suhu ya, kita gunakan Q sama dengan MC kali delta T. Jadi kamu perhatikan ya nak. Lihat contoh berikutnya ya. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam kalori. Jawab. Apa yang diketahui di sini? Massa ya, M sama dengan 100 gram. Lalu suhu awalnya T1-nya atau T0-nya juga boleh ya, T1 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Kalor jenis C air ya, C kecil ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanya jumlah kalor yang diperlukan Q. Berapa Q-nya ya? Dinyatakan dalam satuan kalori. Nah, mana rumus yang kita gunakan? Karena tadi airnya berada pada suhu 20 sampai 80, berarti terjadi perubahan suhu. Maka yang kita gunakan rumusnya Q sama dengan MC kali delta T ya, perubahan suhu. Suhu yang mana yang berubah? T2 kurang T1, yaitu 80 kurang 20, 60 derajat Celcius. Masukkan ke rumus tadi, yaitu Q sama dengan MC kali delta T 100 kali 1 kali 60. Nah, maka diperoleh Q-nya adalah 6000 kalori. Nah, anak-anak Ibu sekalian, perhatikan soal UN tahun 2014-2015 tentang kalor ya. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es 2100 joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR adalah. Nah, ini pilihan ganda ya soal UN-nya. Perhatikan pembahasan ya. Diketahui di sini ada 1 kg es, berarti massa es sama dengan 1 kg. Jika kalor jenis es 2100 joule per kilogram derajat Celcius, berarti CS-nya 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es 336.000 joule per kilogram ya. Ditulis LS 336.000 joule per kilogram. Dan ya, di sini ditanya maka kalor yang dibutuhkan dari P, Q dan R. Jadi Q dari P sampai R ya. Q P Q R. Nah, Q P Q R itu sama dengan Q PQ ditambah QQR. Ya, jadi kalor dari P QR itu harus ditambahkan. Ya, pertama kalor dari P ke Q ditambah dengan kalor dari Q ke R. Nah, untuk mencari
QPQ, rumus mana yang kita gunakan? Karena di sini terjadi perubahan suhu ya, maka kita gunakan rumus M kali C kali delta T. Tentu saja MS CS kali delta T. Dan untuk mencari QQR ya, kalor QQR itu kita gunakan kalor lebur. MS kali LS. Kita masukkan saja angkanya. MS-nya tadi 1, CS-nya tadi 2100, delta T-nya perubahan suhunya ya. Perubahan suhunya atau delta T yaitu T akhir dikurang T awal ya. Berapa dia T akhirnya? 0. 0 dikurang minus 5 ya. Berarti 0 ditambah 5 ya, 5 lah dia. Dan bagaimana MES-nya? MES-nya itu adalah 1 ya dikali kalor lebur S-nya 336.000. Kita masukkan 1 dikali 336.000. Kita cari tadi ya QPQ, M dikali C dikali delta T, 1 dikali 2100 dikali 5 dapat 10.500. Lalu kita tambahkan dengan QQR 336.000, maka jawabannya kita dapatkan 346.500 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kita lanjutkan contoh penerapan kalor ya. Kenapa kita berkeringat? Karena pada saat kita beraktivitas, misalnya berolahraga ya, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Nah, pada saat ini mekanisme dalam tubuh kita akan memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Nah, kalor ini diambil dari kulit tubuhmu sehingga tubuhmu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke optimal atau normal. Nah, pada saat itu mengapa kamu merasa nyaman jika dikipasi? Saat dikipasi, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat sehingga tubuhmu segera kembali ke suhu optimalnya. Nah, sekarang mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Ya, anak-anak ya. Nah, gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun sehingga saat kedinginan, kamu cepat merasa lapar. Berikut ini ada teknologi pendingin sederhana ya. Nah, anak-anak ibu, kamu pasti sering ya atau pernah melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam yang kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan menjadi sejuk. Kenapa? Karena air di dalam kolam itu akan menguap. Untuk menguap itu kan diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibanding tanpa kolam. Nah, ini adalah contoh teknologi pendingin sederhana. Baik, alhamdulillah anak-anak ibu sekalian, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dari kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian lihat, kalian bisa pahami dan kalian bisa mengerti sehingga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas kalian dengan baik. Jangan lupa segera kirimkan tugas-tugas kalian dengan segera. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraihnya laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.